Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk Ustadz Sanusi yang telah berkenan hadir di studio kanal YouTube Masjid Agung Al-Akbar Sorong. Masjid Raya sekarang Pak Ustadz. Selamat jumpa Ya, Ustadz Agung Sibila. Alhamdulillah. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan bersama dengan Ustadz Sanusi coba untuk bincang santai nikmat Allah di kesempatan hari ini. Masya Allah. Semoga nanti ada banyak inspirasi lah bagi kita dalam menggerak dakwah insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa, Ustadz, Masya Allah. Yang pertama sekali, jazakumullah khairan jaza atas kesediaan waktunya. Sama-sama Ustadz Agung. Insya Allah. Dengar-dengar Ustadz ini kan kembali lagi ke Sorong ini. Ini dia punya cerita bagaimana nih Ustadz? Ya, istilah kembali lagi ke Sorong ini berarti saya pernah di sini. Iya, betul. Memang betul sekali Ustadz Agung. Jadi tahun 2010 itu ya, Ana masuk ke Sorong, ke Kampung Salak di situ. Itu cerita pertama di Papua di Sorong atau gimana? Wow, bukan di situ Ustadz Agung. Oh gitu. Cukup lama saya di Papua ini. Aja, kita cerita dari pertama dulu. Baik. Oke. Saya pertama di Hidayatullah itu di Timika Ustadz Agung. Itu di tahun berapa tuh? Di Timika itu tahun 1995. 95. Waktu itu Ana masih bujang. Masya Allah. Masih bujang. Dari bujang sudah mulai bujang, di Papua. Turun di Papua, di Timika itu. Waktu itu Timika masih masuk Kabupaten Fakfak. Di bawah pemerintahan Fakfak. Jadi Timika itu distrik Mimika. Di Mimika. Saya tahun 95 di situ, terus saya kenal Hidayatullah di tahun 1996. 96 itu, ya 96 kenal Hidayatullah. Waktu itu masih hutan belantara. Jangan bilang lagi kalau hutan itu. Belantara. Di situ saya ketemu dengan Ustadz Iskandar, itu perintis Timika itu. Dari Hidayatullah. Dari Hidayatullah Balikpapan. Ya terus saya ya kenal-kenalan, terus ngobrol-ngobrol, katanya mau bangun pesantren. Saya ya pada umumnya ya ketika orang bilang bangun pesantren itu yang terbayang dalam pikiran saya dan orang-orang pada umumnya, berarti ini Ustadz ini uangnya banyak gitu. Iya. Masalah bangun pesantren ini kan? Iya, bangun pesantren karena kan pesantren jelas uangnya banyak. Ya tapi ternyata ya Masya Allah gitu, nggak ada uang pun sedikit pun. Ini lillahi ta'ala. Akhirnya lama-lama pelan-pelan dibangun rumah-rumah kayu ya oleh Ustadz Iskandar. Mulai merintis itu. Iya, ada Ustadz Sultan waktu itu, ada Ustadz Nur Mawardi, ada juga Ustadz Afan Ghaffar waktu itu ya. Terus banyak Ustadz yang lain yang saya sudah lupa siapa-siapa saja di antaranya. Tapi nah terus setelah itu ya saya di Timika. Tapi tunggu Ustadz, saya potong ini kan enak ini. Oke, gimana? Artinya Ustadz keluar dari waktu hati ingin ke Papua itu gimana sebetulnya? Begini, hati ke Papua itu saya sebenarnya begini Ustadz. Jadi saya dulu itu nyantri di NU. Jadi gitu. NU Nahdlatul Ulama, NU Nahdiyin lah gitu ceritanya. Saya pesantren di Jawa, di Al-Barka gitu, di NU ya, sebagai santri NU. Nah, awal mulanya saya ke Papua itu saya tertarik dengan ya istilahnya gini, bapak saya itu ngajak saya untuk transmigrasi gitu, transmigrasi. Nah terus awalnya saya nggak mau ikut transmigrasi itu, sudahlah malas sudah ngapain. Tapi ternyata ada kawan saya, sahabat saya yang dari istilahnya yang lebih senior daripada saya, namanya Ustadz Syaifuddin ya. Nah itu ikut serta dalam transmigrasi itu. Sebagai dai transmigrasi. Akhirnya saya tertarik, oke lah kalau begitu, biar saya tidak masuk dalam dai transmigrasi, tetapi di dalam jiwa saya itu ya siapa tahu ilmu saya yang saya dapat itu bisa berkembang di sana gitu loh. Akhirnya ya singkat cerita saya berangkat kan, ikut sama orang tua gitu. Ya saya di sana pas di tempat itu nemenin saudara saya, kakak senior saya ya di masjid ya, terus ya di rencana terus membangun perumahan untuk untuk mengaji gitu. Nah di situ sudah santri-santri saya banyak, cukup banyak di masjid itu. Nah di Timika itu di daerah transmigrasi. Sebelum berinteraksi dengan Hidayatullah di daerah SP 6 loh. Nah di SP 6
Nah, setelah saya mulai bergerak, ya mulai dakwah baik dari pengajian rutin, pengajian ibu-ibu, ngisi khutbah Jumat di Transmigrasi di SP itu. Nah, terus saya sempat ya diundang ceramah acara hari-hari besar Islam ya. Saat itu ada undangan acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, saya diundang. Di situ saya mulai dikenal orang gitu. Iya, cikal bakal itu. Dalam dakwah itu dalam dakwah itu. Karena di tahun-tahun itu juga kan memang masih langka Ustaz. Betul sekali tuh. Saat itu nggak ada, jarang-jarang. Siapa yang mau? Papua gitu. Ini. Iya. Nah, sudah mulai dikenal sampai saya itu ya ditahu oleh pengurus Hidayatullah di Timika. Nah, waktu itu dia berada di kilo 9. Kilo 9 itu sebelahnya lagi itu kilo 10 yang posisinya ada di sebelah kiri. Sebelah kanannya itu pesantren, kilo 10 sebelah kiri itu lokalisasi. Sehingga agak jauh sedikit ya, sekitar 1 kilo lagi. Tetapi dalam bahasa mereka itu dijadikan sebuah guyon ya, bahwa kalau kita mau ke sana ke kilo 9 belok kanan itu surga katanya. Belok kiri neraka. Oh, sudah ke kilo 10 itu. Kilo 10 itu. Dari kota dari arah kota. Mau ke surga ke neraka. Ke neraka katanya. Di tahun itu. Tahun itu Masya Allah luar biasa. Tapi itu perusahaan privat sudah beroperasi. Sudah beroperasi. Iya. Bahkan dakwah saya juga sampai ke sana. Waktu saya di Hidayatullah itu, saya selalu diundang ke Freeport ke sana. Di HMM ya, himpunan di HMM gitu ya, di situ. Dia punya komunitas muslim karyawan itu. Karyawan di Mil 63 di situ. Mil 63 terus sampai saya sampai ke Mil 74 ya, ke 74. Belum kalau ke Grasberg naik kereta gitu, itu belum sempat saya kesana. Nah, jadi cukup lumayan saya di Timika itu dari kenal Hidayatullah tahun 1900. Tapi di tahun awal-awal begitu gimana dengan kondisi masyarakat lokal? Masyarakat lokal cukup bagus juga ya, masyarakat itu nggak ada dengan dakwah tidak ada yang nggak ada menghalang-halangi juga, nggak menghalangi. Masa itu nggak ada menghalangi, tetap berjalan. Kan masa itu kan masih masa Pak Harto itu. Iya, dan berinteraksi itu. Iya, masa Pak Harto. Pak Harto kan lengser kan tahun 99 kalau nggak salah ya. 99, 96 itu kan masih masa-masanya Pak Harto. Iya. Jadi betul-betul tetap dakwah berjalan dengan baik. Dan apalagi kan kita ya toleransinya cukup tinggi juga dengan mereka, memberikan kebebasan, ya saling menghargai dan saling menghormati gitu. Di daerah trans itu mereka juga ada lah ya. Ada. Banyak jumlah mereka juga di situ. Kita berkomunitas, ngumpul di situ, tetangga. Kita berinteraksi dengan mereka. Dan untuk dakwah tidak tetap saling terjaga dengan baik. Nah, setelah itu singkat cerita saya itu hijrah kan. Dari Timika itu, ya itu santri Hidayatullah Timika itu awal-awalnya itu dari SP6 itu banyak itu dari santri saya yang ada di SP6. SP6. Ke Hidayatullah akhirnya. Ke Hidayatullah termasuk saya. Termasuk saya juga di Hidayatullah. Nah, terus yang lebih menarik lagi Ustadz Sultan itu yang yang mengajak saya untuk bergabung di Hidayatullah. Cukup luar biasa Ustadz Sultan. Jadi caranya beliau mengajak orang itu ya dengan bahasanya yang santun, nilai tawaduknya yang luar biasa gitu. Saya tertarik kan. Masya Allah. Nah, dan selain itu dengan strategi yang bagus juga. Itu saya kan punya adik perempuan nih. Akhirnya adik saya itu dipinang sama Ustadz Hidayatullah itu. Oh gitu. Langsung mengikat lahir batin. Namanya Ustadz Slamet itu, Ustadz Slamet. Tapi sekarang sudah meninggal beliau, almarhum. Ya diambil lah. Akhirnya saya ya di Hidayatullah sudah saya waktu itu. Tapi waktu itu karena saya posisinya masih bujang di Hidayatullah tahun 96, 97. Jadi sempat saya juga masuk lagi ke SP lagi, ke transmigrasi lagi. Karena banyak binaan saya juga di situ kan, tidak lepas begitu aja. Nah, baru saya setelah mulai menikah itu sudah mulai mapan. Nah, tahun 99 ya, tahun 99 itu saya menikah bulan Juli saya menikah dari 99. Terus setelah itu akhir bulan 99 setelah pernikahan saya itu sudah setengah tahun ya, akhirnya saya ya bilang sama kawan-kawan di Hidayatullah, ya saya boleh ke Hidayatullah lagi nih, gabung di situ dan masuk ke saya, tapi saya nggak mau di sini, saya bilang saya harus
hijrah dari begitu. Iya, karena walaupun bagaimana saya mau mendidik istri saya nih supaya istri saya ini ya mengenal hidayatullah. Iya. Supaya istri saya juga sama-sama lah kita berhidayatullah, melaksanakan bagaimana ajaran Islam ini dalam sebuah pergerakan dakwah. Gitu. Akhirnya saya tahun 99 itu saya pindah, saya dimutasi ke Serui. Serui langsung daerah Serui. Serui di waktu itu 99 Serui, di Serui 99 sampai tahun 2001 saya di Serui itu 2 tahun saja, tidak lama. Nah dari Serui ya waktu itu kan Hidayatullah Serui itu di mana posisinya? Di Pulau Yapen. Oh di Yapennya bahkan? Iya di Yapennya yang pulau yang di tengah pulau itu. Iya tahu. Bukan di Waropennya. Waropen waktu itu masih wilayah Yapen itu juga belum pemekaran tahun 99 itu belum pemekaran. Jadi 2 tahun saja. 2 tahun di situ dakwah kita dakwah sana. Kalau cari santri udah lihat ke sana. Santri cukup banyak juga di waktu itu Hidayatullah itu belum ada pendidikan, Ustaz. Baru pondok biasa. Iya, termasuk di Timika ya. Di Timika itu belum ada pendidikan formal. Termasuk di Timika, di Serui belum ada pendidikan formal. Jadi kita pondok ngaji biasa. Salafiyah. Kalau disekolahkan sekolah lain di orang di situ. Iya. Ada Inpreska atau di SDK atau dia kembali masuk. Tetap lanjutkan lagi. Nah, tahun 99. Sampai tahun 2001 ya. 2001 dari Serui saya dimutasi ke Jayapura. Nah dari menikah tadi waktu dari mulai 99 menikah sampai Serui, di Serui punya anak 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun 2000 tuh lahir anak saya 1. 1 tahun kemudian mau pindah lagi. Setelah itu pindah ke Jayapura. Dari Serui ke Jayapura. Ke Jayapura di sana ya. Di sana sudah mulai mengurus pendidikan, ada pendidikan. Sudah ada. Karena Hidayatullah itu bergerak di bidang dakwah, sosial dan pendidikan. Dakwah sosial dan pendidikan. Jadi dari dakwanya ya dari mimbar-mimbar, dari orang ke orang. Itu di Jayapura statusnya apa? Nah, saya di Jayapura waktu itu status saya di kepala sekolah MTS, kepala sekolah perterus sekaligus ketua yayasan. Oh begitu. Ketua yayasan. Ya, kepala sekolah Madrasah Sanawiyah, dan itu tahun 2021 itu sudah ada mulai pendidikan formal di Jayapura itu. Jadi saya kepala sekolahnya. Itu terintegrasi dengan pondok. Dengan pondok. Sampai tahun 2006 ya. 2006 sekitar bulan Juli itu saya sekitar 4 tahun saya di sana. Ya, saya membina anak sekolah. Santrinya cukup banyak juga. Setelah ada pendidikan formal itu ya sekitar 200-an anak gitu yang tinggal di situ, dia sekolah di situ, belajar ngaji di situ. Belum ada sekolah aliyah, belum ada juga tingkat SD juga malah belum ada. Langsung MTS ketika itu. Itu pun saya melanjutkan, ada 1 kepala sekolah yang waktu itu sudah diganti, meninggalkan tempat itu. Karena saya melanjutkan. Lanjutkan 1 tahun dia pindah tempat tugas, saya melanjutkan kepala sekolah. Nah, setelah dari sekalipun saya itu di kepala sekolah, tetap ya dakwah dari rumah ke rumah, dari mimbar berjalan ke mimbar, terus tetap berjalan. Dengan masyarakat toh. Iya, kegiatan belajar mengajar sekolah tidak menghalangi kita untuk tetap melaksanakan aktivitasnya. Ya, alhamdulillah. Iya, apalagi kan Hidayatullah terus bergerak. Jadi manfaatnya manfaat double kan? Iya. Betul sekali. Untuk umat semua juga bermanfaat. Betul. Baik itu ada privat, ada juga dari masjid ke masjid, dia mengajarkan Quran dari mulai belum bisa membaca, dari Iqra sampai pada tingkatan bisa menerjemahkan Al-Qur'an. Menerjemahkan Al-Qur'an per kata itu. Jadi di 2021 mulai di Jayapura itu. 2020 sampai berapa lama? 2001 bukan 2021. 2001 ya. 2001 ya. Sampai 2006. Wih, lama cukup lama di Jayapura. Iya, 5 juga. 5 tahun itu. 2001 sampai 2006 gitu ya. Berapa tahun itu? 5 tahun. Ya. 2006, 2005 ya. 2005 bulan Juli. 2005. Nah, terus 2005 itu baru saya pindah lagi, dipimutasi lagi ke Merauke. Itu cerita seberapa anak lagi itu? Lah kalau lalu di Serui 1. Di Serui 1. Di Jayapura nambah 1 lagi. Nambah 1, jadi 1 lagi. Jadi 2 anak tuh. Jadi dibawa ke Merauke itu udah 2. Berarti anak-anak dakwah semua ini karena pergerakan semua. Itu sudah, Masya Allah. Jadi 2. Nah, terus pindah lagi ke Merauke tahun 2005 itu. Di Merauke tidak lama.
cuma 2 tahun saja. Oh 2 tahun. Tapi sempat punya anak juga satu lagi. Masya Allah. Sempat punya anak satu. Jadi anak pertama saya namanya pertama itu Uswatun Hasanah, lahir di Serui. Anak yang kedua Farih Ramadan. Nah, laki-laki. Nah, di Jayapura ini. Yang lahir di Jayapura. Uswatun Hasanah sekarang ini lagi ngambil bahasa Arab di Setiba Ar-Roya Sukabumi. Oh di Sukabumi. Itu milik Hidayatullah? Bukan milik Hidayatullah. Tapi dia ambil Setiba Ar-Roya Sukabumi. Saat ini sudah masuk semester 7, semester akhir. Sudah mau KKN selesai. Iya. Terus yang keduanya juga di Setiba Ar-Roya Sukabumi juga masuk semester 3. Semester 3 itu Ar-Roya ini termasuk perguruan tinggi yang cukup ketat karena kalau nilainya tidak mencukupi di DO betul. Oh begitu ya? Iya di Ar-Roya Sukabumi itu. Masya Allah. Kemarin ikut ke sini juga, ikut pindah kan karena liburan 1 bulan, terus ke Manokwari. Setelah pas saya pindah semester baru ke sini, gitu. Iya. Jadi kita lanjut lagi nih. Ya. Jadi dari Merauke 2 tahun. Dari Merauke 2 tahun sampai 2007. Pesantren di Merauke di mana itu? Di Merauke di Kelapa 5 di Jalan Trans Irian Cikombong. Pernah ke sana Pak Ustadz Agung? Saya pernah ke sana. Di mana Ustadz Agung? Cuma belum sampai di sana, putar-putar di kota aja. Waktu saya di sana itu saya juga diamalin kepala sekolah untuk melanjutkan juga. Yang waktu itu itu ada formal berapa? Apa saja? Baru MTS juga. MTS dengan TK. Oh, ada RA-nya. Ada RA-nya. Waktu itu kepala Bimas Islamnya Pak Marban, ya Pak Marban. Tapi sekarang mungkin sudah pensiun beliau, Pak Marban. Nah, terus setelah itu sebelum tempat menamatkan 1 kali, baru saya itu karena saya melanjutkan di sana 2 tahun itu. Terus saya pindah lagi, dimutasi lagi ke Fakfak. Nah, ke Fakfak itu tahun 2007 saya di Fakfak, masuk 2007 pas bulan ya mulai membuka sekolah lagi juga. Tahun 2007 ya. Tapi begini Ustaz, artinya dengan mutasi-mutasi gitu berarti pengalaman interaksi dengan masyarakat dengan budaya yang berbeda itu tentu mungkin punya pengalaman tersendiri ya Ustaz ya. Iya, jadi ada pengalaman kesan-kesan kan macam Serui. Itu kan komunitas teman-teman saudara-saudara sebelah kan lebih kental. Begitu. Mungkin Jayapura sudah heterogen Jayapura. Iya. Jadi yang saya dapat dari mereka itu ya kan kadang banyak juga orang bertanya bagaimana kayak di daerah yang satu dengan daerah yang lain tuh kira-kira enakan di mana? Saya bilang semuanya kayaknya nggak ada yang tidak enak, semuanya enak semua. Terus masyarakatnya pokoknya rasa enjoy saja, tetap enak. Ditanya lagi masyarakatnya gimana yang berbeda-beda. Masyarakatnya semuanya santun-santun juga, saya bilang. Tidak ada yang bermasalah, tidak istilahnya tidak ya kita dakwah enjoy saja, mereka juga welcome dengan kita gitu. Tidak pernah juga menghalang-halangi dakwah kita. Enggak ada. Jadi berjalan bagus. Tapi kalau di Fakfak ini suasana lebih kental dengan Islam. Fakfak kental dengan keislaman gitu. Itu sempat berapa tahun di Fakfak? Di Fakfak itu 3 tahun ya. 3 tahun mulai tahun 2007 sampai 2010. Itu sudah ada formal juga? Sampai di sana saya merintis MTS juga. Oh, bangun MTS lagi? Merintis lagi. Ini pendidikan formal saya rintis buka MTS lagi. Namanya MTS Al-Fat gitu. Jadi banyak merintis. Sampai berjalan? Sampai berjalan tapi belum sempat menamatkan. Saya pindah ke sini, ke Kampung Salah. Kampung Salah. Nah, di 2010 itu. Di 2010. Oh, itu dari Fakfak dulu. Dari Fakfak dulu. Nah, 2010 ke sini merintis juga Madrasah Ibtidaiyah malah yang dirintis di sini. Yang sekarang sudah berjalan. Berjalan itu Ibtidaiyah, bikin dapat bantuan dari pemerintah, bikin pembangunan 2 lokal. Nah, terus termasuk RA. RA-nya kan dulu kan ini. Jadi waktu itu RA-nya kan masih menyatu dengan kabupaten. Nama RA-nya Al Hidayah. Nah, tapi setelah saya datang, wah ini nggak bisa menyatu ini. Kenapa? Karena secara pemerintahan itu kan sudah terpisah. Kabupaten kota kan terpisah. Akhirnya saya sudah namanya diganti. Akhirnya namanya RA Permata Hati. Permata Hati. Sendiri, laporannya sendiri masih sudah terpisah dari sana. Begitu juga MI-nya. MI-nya dibuka, yaitu kelas 1 sudah ada bangunannya, sudah jalan. Nah, setelah berjalan di sini termasuk waktu itu ini DPD-nya juga Dewan Pengurus Daerahnya waktu itu masih menyatu dengan kabupaten. Nah, waktu itu saya di sini itu menjadi ketua DPD itu 2 kabupaten kota. Nah, gitu. Begitu. Di 2010 itu masih menyatu. 2010 itu. Sampai kapan itu pisah? Sampai 2011 pertengahan 2012 ya. Itu saya usulkan untuk dimekarkan. Pisah. Akhirnya dipisah. Kota sendiri, kabupaten sendiri. Nah, kabupaten sendiri tapi tidak lama setelah dipisah itu pindah lagi. Jalan setengah tahun saya dimutasi lagi.
Saya kembali ke Fak-Fak. Kamu ke Fak-Fak lagi? Kembali ke Fak-Fak lagi. Cerita di Fak-Fak sudah tidak ada tambahan apa ini anak lagi? Wah itu anak dari sini ada satu lagi. Oh dari Sorong. Jadi anak dari Sorong satu. Jadi kalau dari Fak-Fak nggak ada. Jadi langsung setelah itu dari Merauke tambah 1, 3. Dari pindah ke Fak-Fak tidak ada anak. Pindah ke Sorong dapat anak satu lagi. Jadi 4 gitu. Jadi 4. Nah terus dari sini setelah tahun 2013 itu saya harus kembali ke Fak-Fak lagi, dipindah ke Fak-Fak lagi. Jadi 2 kali saya ke Fak-Fak. Oh begitu. Tahun 2013 ya sampai tahun 2016. Nah ini kalau soal yang mutasi itu kebijakan pusat ya atau bagaimana? Jadi itu kebijakan ya jadi organisasi di wilayah. Jadi wilayah melihat kebutuhan daerah, kira-kira bagaimana ini? Ini dimutasi dulu ke sana, selesaikan masalah ini atau bagaimana? Jadi kepentingan. Jadi kepentingan dalam rangka untuk ya menyelesaikan permasalahan dakwah, dalam rangka untuk bagaimana supaya di daerah itu stabil dan sebagainya. Nah, begitu jadi kepentingan. Termasuk pindahnya saya dari Manokwari ke sini kan yaitu kepentingan. Pemekaran. Bahwa pemerintah sudah ada bahwa Barat Daya, maka Hidayatullah harus hadir. Harus hadir. Jadi tahun 2016 dari Fak-Fak itu saya mutasi ke Manokwari. Dari 2016 kan, 2016 inovasi ke Manokwari. Saya masuk di kepengurus DPW Papua Barat. Saya diamanahi selaku Departemen Perkaderan untuk perkaderan 2016. Nah di periodenya Ustadz Sultan waktu itu ketua DPW-nya. Nah saya terus 2016 sempat Ustadz Sultan itu sudah masa jabatannya departemen di organisasi kepengurusan DPW sudah selesai. Saya masih dipakai di masanya Ustadz Hasdar Ambal. Ya, masih dipakai menjadi tetap departemen perkaderan di DPW. Nah, terus bahkan di masa-masa itu saya juga sempat di zamannya Ahmad Nasrau selaku ketua MUI. Saya ikut juga masuk di kepengurusan MUI ya. Komisi Fatwa gitu. Nah, Komisi Fatwa dan banyak alhamdulillah berinteraksi dengan Komisi Fatwa Pusat ya terkait legalisasi halal dan sebagainya. Nah, terus karena ini kepentingan pemekaran. Nah, akhirnya saya dimutasi ke sini. Kembali lagi. Jadi itu udah 10 tahun itu Ustaz. Jadi saya tinggalkan Sorong itu udah 2013 kembali 2023 10 tahun kembali ke sini. Berarti anak yang bungsu itu sudah 10 tahun. Anak yang bungsu itu anak saya yang dari Sorong di sini. Nah, itu sudah sampai di Manokwari saya punya anak lagi 2. Oh begitu. Dapat tambahan 2. Jadi anak saya itu 6. Barakallah. Dan semuanya lahir di tempat-tempat yang berbeda. Perjuangan. Tempat berjuang. Yang tempatnya sama itu anak yang ke-5 dan yang ke-6 sama-sama di Manokwari. Gitu. Karena relatif lama ya. Relatif lama. 7 tahun di Manokwari. Hampir 8 tahun lah. Masuk 8 tahun. Paling lama di Manokwari. Jadi dari sekian saya ditugaskan itu di Manokwari yang paling lama. Itu 8 tahun. Ini ahlan wa sahlan. Ustaz kembali ke Sorong lagi nih. Bikin semangat dakwah di kota Sorong insyaallah. Saya bersyukur juga kepada Allah Ustaz Agung ini sudah menerima saya ini. Saya dengar sih ini mesti kita undang dulu ini. Dan ini inspiratif teman-teman penggerak dakwah sekalian di mana saja berada. Insyaallah. Mungkin kalau di Papua Barat dan Sorong Raya Ustaz Sanusi ini tidak asing lagi. Apalagi di kalangan hidup itulah, tapi untuk teman-teman kaum muslimin di Sorong Raya, ini ada Ustaz Sanusi yang memang sudah kalau kita bicara dakwah sudah banyak makan asam garam karena pindah-pindah. Kalau saya sendiri baru standby kota Sorong kemudian lari ke Raja Ampat, tapi kalau Ustaz ini sudah keliling ini. Kalau Papua ini sudah dari timur ke barat, barat ke selatan utara ya. Masya Allah. Banyak pengalaman. Nah di sepanjang jalan dakwah itu kira-kira kesan yang di Papua, kesan yang paling mendalam apa Ustaz? Ya untuk dakwah itu ya kita memang harus karena kita itu dakwah ilallah, maka harus banyak-banyak mendekatkan kepada Allah. Ya, dalam sebagaimana apalagi kalau kita merasa berat dalam menghadapi masalah. Itu sebagaimana para nabi dahulu kan itu ada ungkapan asku basi ilallah. Jadi dalam menghadapi permasalahan itu kita merengeknya itu kepada Allah. Asku basi huzni ilallah. Jadi dalam menghadapi permasalahan itu harus betul-betul
Karena memang dakwah pasti ada masalah. Ada masalah. Betul. Nah, terus kalau saya katakan tadi saya biasa-biasa saja, berbeda saja, yaitu karena itu tadi semuanya kita serahkan penuhnya kepada Allah. Artinya ya tentunya sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu harus kita jadikan teladan. Nah, kan kata Rasulullah kan ketika memberikan pesan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir, enggak usah takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Nah, kalimat kalau ketika kita berani mengucapkan kalimat Allah bersama kita, ya berarti kita harus berbanding lurus dengan kedekatan kita kepada Allah lewat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini lemah, betul ya. Lemah, tidak bisa menyampaikan kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kita tidak bisa berbuat banyak kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu la sahla illa ma ja'alallahu sahla. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Maka itu akan menjadi mudah. Benar. Seperti itu. Jadi itu prinsip. Iya, prinsip yang paling mendasar itu. Ya jangan sampai kita berpikir begini, oh kita ini kan ilmu sudah banyak. Yakinlah bahwa kita mau. Ilmu kita ini sedikit dibandingkan dengan ilmunya Allah. Merasa sombong dengan ilmu kita, itu akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kita merasa mampu berbicara, tetapi sangat mudah bagi Allah untuk menghentikan suara kita. Nah, kita merasa kuat, sangat mudah bagi Allah untuk membuat kita lemah. Benar. Sangat mudah sekali. Nah, sehingga kita dalam berdakwah itu jangan lupa kita harus bawa kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Di setiap saat. Nah, kebersamaan kita dengan Allah itu harus selalu, kapan dan dimanapun kita berada. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi relatif kalau sampai sekarang sudah berapa tahun dalam pergerakan ini? Saya dari tahun 2000, kalau misalkan 1995, 96 saya mulai masuk di pergerakan, ya sudah cukup lama, 23 ditambah 3, ya anggap saja mungkin sudah 27, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahunan. Dan itu mutar-mutar ya. Mutar-mutar. Ini kami masih rindu Ustadz baru di Sorong ini tahu kembali di DPW Wardah ya kan. Dan kita ingin juga nilai-nilai dakwah itu kemudian diterapkan di Sorong, dikembangkan di Sorong bersama dengan teman-teman pergerakan. Kita saling bahu membahu lah. Insyaallah siap, kita saling bahu membahu. Tadi yang Ustaz sampaikan, jadi pergerakan Hidayatullah itu pendidikan, sosial dan dakwah. Nah di kegiatan sosial, di kegiatan sosial ada ya, penyantunan anak yatim piatu kita bina, kita tempatkan, kita tampung mereka, kita didik mereka, bahkan kita sekolahkan. Setelah itu kita sampai secara formal kita berikan pendidikannya, bahkan bukan hanya sekedar di sini, tapi kalau di sini belum, karena di sini kan Hidayatullah belum ada perguruan tinggi. Nah, bisa dikirim ke perguruan tinggi milik Hidayatullah di luar. Itu beasiswa. Ya, beasiswa. Itu di perguruan kalau memang dia yang tidak mampu yatim piatu. Karena kan begini. Kita dalam memberikan pelayanan itu kenapa tidak semuanya dibeasiswakan? Kalau dibeasiswakan semua salah saya bilang. Kenapa saya katakan? Orang mampu itu harus diambil hartanya. Yang mampu yang secara finansial dia. Kenapa? Untuk berikan kontribusi untuk agama ini. Yang diberdayakan, yang diberikan ke pendidikan yang beasiswa itu memang tidak mampu dan yatim gitu. Memang tidak mampu. Sehingga tepat sasaran gitu. Jangan sampai salah sasaran. Yang kaya malah kita berikan beasiswa, yang miskin malah malah tidak diperhatikan, yang terpuruk. Benar, ya Allah, begitu. Jadi ada itu istilahnya subsidi silang gitu. Ya termasuk ya Hidayatullah di Kabupaten Sorong, terus di Manokwari ataupun di Kota Sorong itu begitu, ada subsidi silang. Jadi kalau memang betul-betul anak itu tidak mampu, ya udah kita yang mampunya bayar, yang tidak mampunya ya kita berikan keringanan. Seperti itu dari segi sosialnya seperti itu. Dan memang tidak punya kemampuan dan kemauan terus dikembangkan. Terus bahkan kalau si anak itu kan Hidayatullah kan gini, ini lembaga kader. Lembaga kader itu setelah selesai kembali ke Hidayatullah lagi. Bahkan Hidayatullah itu ya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Ini kan apalagi saat ini ya pendidikan sudah mulai dibuka ini kan perlu tenaga guru nih, guru banyak sangat perlu sekali. Kita masih menggunakan guru-guru yang bukan kader Hidayatullah,
Artinya orang-orang tempatan yang ingin mengajar di Hidayatullah, mengabdi Hidayatullah, kita respon. Kita welcome. Nah, karena itu sambil itu pengkaderan. Itu juga bagian dakwah, bagian daripada dakwah kepada guru-guru, kepada para wali, siswa, kan semuanya. Nah, terus termasuk anak-anak kita kalau dia masih di Hidayatullah terus, bahkan sampai bukan hanya sekedar diberikan pekerjaan, tetapi kita juga disiapkan untuk dinikahkan. Oh gitu. Iya, jadi kalau santri betah di Hidayatullah dinikahkan Ustaz. Betul. Apalagi kalau di Balikpapan itu sampai ada yang namanya saya sering ikut pertemuan nikah barokah itu sampai ada 100 pasang Ustaz. Kemarin kalau tidak salah bulan lalu ya di Manokwari. Iya, di Manokwari ada pasang itu. Di Manokwari itu ada 3 pasang. 3 pasang itu. Saya masuk pengurus panitianya itu. Oh gitu. Terkait dengan administrasinya. Jadi itu difasilitasi. Itu difasilitasi. Jadi pernikahannya, di lapangan pekerjaannya. Jadi insya Allah orang yang betah di Hidayatullah selesai kuliah, Hidayatullah sudah siap dengan pekerjaannya untuk kehidupan dunia. Asal itu sesuai. Dia mau untuk Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat. Wa fil akhirati hasanah juga dapat. Alhamdulillah. Begitu. Nah, Ustaz, kalau Ustaz flashback tentang pergerakan Hidayatullah di Papua sendiri itu cikal bakalnya bagaimana tuh? Itu Hidayatullah ya, saya juga termasuk bukan orang yang mengawali tetapi saya sempat mendengar-dengar dari para asabiqunal awalun gitu ya. Iya. Nah, itu Hidayatullah tuh begini. Jadi awalnya itu kan hanya sebuah pesantren. Ya, pesantren di Gunung Tembak, ya, tahun 75 kalau nggak salah, 1975 didirikan di situ. Kalimantan oleh Ustadz Abdullah Said, Allah yarham Abdullah Said, ya semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Nah, terus sekitar tahun 80-an ya, 80-an sampai 90-an itu sudah mulai ada pengiriman tenaga. Tetapi waktu itu masih statusnya masih pesantren Hidayatullah. Dia hanya mengirim tenaga pokoknya yang bersedia ya. Bersedia dikirim, termasuk di Papua ya. Papua itu tahun 80-an itu 85. Santri-santri yang sudah dianggap ini pengabdian dikirim. Iya, saya paling banternya itu tahun 90-an, termasuk di Kampung Salak itu sekitar ya mungkin 88 ya, tahun 1988 itu sudah dikirim. Ada Ustadz Abdul Majid, ada Ustadz Bahar Belanda yang dikirim ke Kabupaten Sorong. Itu sudah mulai disebar. Tetapi waktu itu statusnya masih pesantren atau lembaga sosial. Lembaga sosial. Jadi anak-anak yang tidak sekolah, yang terlantar, anak-anak yatim yang tidak punya arah dan sebagainya diambil, direkrut, dicari. Nah, dididik dalam bentuk keagamaannya di pesantren. Nah, karena pesantren saat itu belum punya pendidikan formal, dia mau sekolah formal di sekolahan di luar, tetap kita biayai. Seperti itu tahun-tahun itu. Tahun-tahun itu. Nah, terus setelah itu berkembang ya dari lembaga sosial ya, istilahnya panti sosial. Nah, terus setelah itu dari pesantren, terus tahun 2000 itu sudah mulai bermetamorfosa. Dia sebagai organisasi. Ya, organisasi. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 2000 ya. Jadi Ustaz, saya itu sebetulnya organisasi. Saya bersentuhan dengan Hidayatullah itu sudah dari tahun 90-an. Iya, 90-an. Waktu saya masih kuliah di Ambon dulu, saya justru bahkan jadi penggemar itu majalah Hidayatullah. Nah, saya sampai ada responden, saya sering juga tulis. Ada tempat sempat juga tulisannya dikirim ke Hidayatullah. Masya Allah, luar biasa. Bisa dilanjutkan itu. Sampai sekarang masih ada majalahnya itu. Dan itu majalah itu termasuk salah satu majalah yang paling lama dan paling awet. Bertahan tuh luar biasa. Dan kalau yang lain kan banyak yang mati tuh. Iya, sudah mulai. Sabili juga mati, Panji Masyarakat Wai sudah sudah. Hidayatullah. Karena dari saya ingat saya dari tahun 90 tuh. Oh gitu. Pas kuliah sudah bersentuhan. Sudah baca-baca. Sudah banyak membaca tentang sudah responden itu saya sudah. Luar biasa kalinya Ustaz Agung. Kalau Ustaz Agung ini dari mana aslinya nih? Saya dari Maluku Utara, Ternate. Oh, Maluku Utara, Ternate. Cuma lanjut kuliahnya di Ambon. Di Ambon. Betul luar biasa. Maksudnya, jadi cerita memang ini artinya gerakan Hidayatullah memang gerakan keumatan yang betul, sosial, pendidikan, dakwah ya. Gitu, jadi memang bergerak totalitas di 3 bidang itu betul. Jadi di Indonesia ini sudah banyak sekali nih, setiap kabupaten sudah ada Pak Agung. Jadi totalnya sekitar 500-an di kota kabupaten. Pokoknya di mana ada kota di provinsi pemekaran kita juga harus hadir di situ.
Jadi dari ya apalagi sekarang sudah ormas ya organisasi. Jadi ormas jadi dilengkapi kepengurusannya, terus dilaporkan ke Kesbangpol supaya diakui gitu. Kalau pusat DPP. Kemudian wilayah sekarang Ustadz yang Papua Barat Daya ini Papua Barat Daya DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Ustadz sekarang sekretaris ini. Saya diamanahi sekretaris. Mudah-mudahan kita saling backup. Insya Allah kita saling berkolaborasi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Insya Allah. Ya ini mudah-mudahan artinya penataan Papua Barat Daya dulu Ustadz ya. Iya siap. Sehingga bisa berkembang. Betul. Jangan belum berkembang nanti Ustadz dimutasi lagi. Bahkan saya mau silaturahim ke Tambro nanti ini. Oh gitu ke Tambro? Insya Allah ke Tambro. Oh insya Allah. Tambro itu kan belum ada nih. Oh iya. Nah, kita mau silaturahim penjajakan. Oh nanti kan itu ada teman-teman di MUI Kabupaten. Iya gitu. ada Ustadz Sangaji. Iya Saban Sangaji. Saban Sangaji kan. Boleh. Betul. Saya punya rencana ke sana silaturahim ke beliau. Bagaimana responnya kita buka Hidayatullah di sana. Masya Allah. Hidayatullah. Jadi kita terus ya dalam hal kebaikan ya harus kita gaungkan. Betul. Kebaikan. Dengan tidak dengan cara-cara yang kasar, tapi dengan cara-cara yang santun lah. Ya. Kita toleransi dengan mereka. Ya kita sama-sama lah. Ya. Mereka bergerak, kita juga bergerak, tetapi dengan cara yang baik. Fastabiqul khairat, dengan saling menyayangi dan saling mengasihi. Rahmatan lil alamin. Seperti itu. Bisa kita bincang santai dengan Pak Ustadz ini enak ini. Sudah terasa kita sudah bergerak begitu lama, hampir setengah jam lebih ini. Terus sekalian, kami ingatkan kembali partisipasi pemirsa di pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong ini sangat dibutuhkan. Maka di video-video kita ini di kanal YouTube Masjid Raya ini boleh ada rekening yang telah disampaikan, boleh partisipasinya boleh uang atau boleh datang langsung ke Masjid Agung untuk sama-sama kita meningkatkan kepedulian bagi percepatan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Ustadz, kita sebagai kesimpulan nih barangkali ada pesan-pesan untuk umat dalam gerakan dakwah ini bagaimana supaya kita bisa hadir secara totalitas, datang memberikan rahmat dan kemanfaatan yang lebih luas. Gimana Ustaz? Baik, terkait dengan dakwah itu memang sebagaimana apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi bahwa dakwah itu selain bilisan maka bilhal itu sangat penting sekali. Jadi ada keteladanan yang perlu diperagakan gitu. Benar ya. Makanya hadirnya Hidayatullah itu ya untuk membangun peradaban Islam. Nah, apa isti peradaban? Maksudnya apa? Bahkan Hidayatullah selain daripada itu, dia itu membangun miniatur peradaban lewat kampus-kampus. Jadi dibuatlah kampus, ada ya Hidayat. Jadi kalau di kampus itu diperagakan ya, jadi bukan belajar Islam, tetapi belajar berislam. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau belajar Islam itu kan kayak senok. Itu kan belajar Islam. Tetapi dia menghancurkan Islam. Benar. Tetapi kalau belajar berislam itu dipraktekkan itu. Jadi kehidupan sehari-hari dengan nuansa Islam, bagaimana rumah tangganya, bisa bagaimana totalitas, kampusnya, totalitas ya. Jadi begitu. Antara ucapan dan perbuatan. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau itulah ini dakwah semangat dakwah, tapi ada real pendidikan ya. Terus ada juga yaitu tadi bahwa sebelum kita mengajak orang lain sholat berjamaah, maka kita juga lebih dahulu harus memperagakan berjamaah itu. Kita mengajak orang lain untuk sholat lail, sholat tahajud, maka kita juga harus peragakan terlebih dahulu. Artinya apa? Keteladanan itu bisa menjadi pemicu atau penyemangat bagi orang-orang yang akan melihat kita. Jangan sampai orang mencemooh kita. Wah, ngajak orang begitu, dia sendiri malah nggak ada kan gitu. Uswatun hasan. Harus jadi uswatun hasan. Kebetulan anak saya uswatun hasan namanya. Barakallah. Baik Ustaz, kita berbincang-bincang ini, tapi waktu juga Masya Allah. Baik. Tapi kami sampai mungkin Ustaz jangan bosan-bosan di dalam waktu kita undang lagi. Bisa hadir, sama-sama diskusi lagi, menyampaikan pesan-pesan keumatan lah untuk kita semua. Dan pemirsa, terima kasih banyak bersama dengan kita, dan jangan lupa pesan-pesan ini boleh di share, like dan komen, kemudian sampaikan kepada saudara-saudara kita lain bagaimana memotivasi kita bersama dari pesan-pesan Ustadz Sanusi ini dalam pergerakan dakwah. Tetaplah menjadi terbaik, insya Allah teladan bagi semua, insya Allah. Amin. Ustadz, jazakallahu khairan. Sama-sama Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.